Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, juga teman-teman sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita kembali mengadakan kajian rutin yang sudah kita jadwalkan bersama ibu-ibu Fakultas MIPA dari UNS, guys. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan semoga di bulan suci Dzulhijjah ini kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisinya dengan berbagai aktivitas yang produktif, memberikan manfaat untuk kita fid dini wad dunya wal akhirah, sehingga kita termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga para tabi'ut tabi'in yang mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk mendapatkan posisi dan tempat ya sebagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah, sebagaimana para tabi'ut tabi'in ya. Kita bersama-sama nanti bisa bertemu dengan beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang kita inginkan selama ini. Ya, Rasulullah sangat merindukan kita sebagai eh, saudara-saudara beliau. Kita pun juga memiliki kerinduan yang besar kepada beliau untuk dipertemukan di yaumil akhir nanti, dan semoga Allah mengizinkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, juga teman-teman sekalian yang kami muliakan, untuk siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir ya dan tadabbur dari surat Ar-Rahman, dan ini untuk pertemuan yang keempat yang mudah-mudahan selesai ya pada siang hari ini. Kita akan mulai dari ayat ke-41 ya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana kondisi ya kejadian pada hari akhir yang sangat mengerikan ya, ketika langit itu di apa namanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana Allah juga menurunkan para malaikat-malaikatnya. Nah, untuk kali ini kita mulai dari ayat 41 ya. Di ayat ini nanti dan juga seterusnya ada dua golongan yang bisa menjadikan kita sebagai yang bisa kita jadikan sebagai cermin ya, apakah kita menginginkan golongan yang baik atau golongan yang buruk ya, sekaligus Allah memberikan balasan bagi golongan tersebut ya. Dan untuk di ayat ke-41 ini Allah memulainya dengan menyampaikan bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat dosa ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti akan diketahui tanda-tandanya ya. Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam, mereka direnggut, ditarik ubun-ubunnya juga kaki-kaki mereka. Fabi ayyi ala rabbikuma tukatsiban. Maka dengan maka nikmat Tuhanmu yang manakah ya yang kamu dustakan? Ya. Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, dan ini adalah neraka jahanam, yaitu neraka yang didustakan oleh orang-orang mujrim tadi ya, orang-orang yang berbuat dosa yang akibatnya mereka yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Dimasukkan ke dalamnya, dikelilingi di sana dan di antara air yang mendidih. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, di dalam ayat ini, ibu-ibu dan teman-teman sekalian, Allah sampaikan akibat yang akan diterima oleh orang-orang kafir ya. Bagaimana nanti setelah hari kiamat ya, ketika pembalasan itu akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bisa kita kenali ya orang-orang yang dahulu di dunianya mereka menjadi mujrim, pelaku dosa dan maksiat begitu ya.
bagaimana rupa mereka itu bisa berbeda dengan mereka-mereka ashabul yamin atau ashabul jannah. Itu sangat berbeda, ya, bisa dikenali dari wajah-wajah mereka juga sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 102 ini. Yauma yunfakhu fis-sur wa nahsyurul mujrimina yauma idin zurqa. Pada hari kiamat ketika sangkakala yang kedua ditiupkan, ya, yaitu sangkakala kebangkitan. Karena kalau nafkhatun ula itu nafkhatul faza, ya. Tiupan pertama itu adalah tiupan untuk menimbulkan rasa takut dan mengguncangkan semuanya. Nah, kalau yang kedua itu adalah nafkhatul ba'thi, ya, untuk menghidupkan, membangkitkan semua dari kita pada hari akhir, ya. Wa nahsyurul mujrimin. Nah, kami kumpulkan orang-orang yang berbuat dosa. Mujrim itu adalah orang yang berbuat dosa dan melampaui batasan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mujrim, ya. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Jadi mereka memiliki ciri khas orang-orang berbuat dosa itu ketika dibangkitkan, yaitu wajah-wajah mereka itu biru dan muram. Ya. Ini juga diperkuat dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 106. Yauma tabayyaddu wujuh. Ya, pada hari kebangkitan nanti ada wajah-wajah yang putih berseri. Wa taswaddu wujuh, tapi ada juga wajah-wajah yang hitam muram. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum. Nah, dikatakan kepada orang-orang yang wajahnya itu menghitam, ya, muram, akafartum ba'da imanikum, ya, apakah mengapa kalian itu menjadi kafir setelah beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah bagaimana azab bagi orang-orang yang kafir, ya, yaitu orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, karena tidak ada maksiat dan dosa yang lebih besar melebihi ketika seseorang memilih menjadi seorang yang kafir atau musyrik, ya. Dan kafir atau musyrik di dalam akidah kita itu sama statusnya, ya, karena hampir semua non muslim itu adalah musyrik. Dan musyrik itu adalah orang yang kafir karena tidak beriman atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di dalam petikan ayat selanjutnya ini, akibat yang akan mereka terima selain mereka itu bisa diketahui ciri-cirinya dari wajah mereka yang muram, wajah mereka yang hitam, ya, itu dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannamul lati yukatsibu bihal mujrimun. Mereka digiring, ya, ke neraka jahanam. Diperlihatkan kepada mereka neraka jahanam di hadapan mereka. Di mana dulu ketika mereka saat di dunia, mereka mencemooh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari kebangkitan, tentang adanya hari kehidupan setelah kematian, dan justru itulah kehidupan yang sesungguhnya. Mereka mendustakan, mereka mengecam, mereka mencemooh dan yang lain sebagainya saat di dunia. Nah, ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Taghabun ayat 7. Za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu, ya. Orang-orang kafir tentu mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, tadi ya, mujrim. Ya, termasuk daripada mujrim adalah kafir, ya. Mereka itu mengira, kalau dalam bahasa Arab za'ama itu mengira, meyakini tapi tidak bisa membuktikan. Ya, itu tidak bisa berdalih, gitu ya, tidak bisa memberikan hujjah ataupun bukti. Itu za'ama. Jadi orang-orang kafir itu bersikeras, ya, mengira bahwa mereka itu la yub'atsu. Sampai-sampai Allah menyampaikannya dengan diksi lan. Lan itu untuk menyatakan sesuatu yang mustahil. Artinya orang-orang kafir itu benar-benar tidak percaya bahwa mereka akan dibangkitkan kembali setelah mati. Ya. Maka tugas Rasulullah untuk menyampaikan kepada mereka, ya, bagaimana persepsi mereka yang keliru, keyakinan mereka yang keliru tersebut, ya. Bala wa rabbi latub'atsunna. Ya. Tidak demikian, itu adalah persepsi yang salah, itu adalah keyakinan dan juga dugaan yang keliru. Latub'atsunna. Di sini Allah sampaikan dengan huruf takkid, dua huruf takkid sekaligus, latub'atsunna. Sungguh pasti Allah memberikan jaminan pasti kalian akan dibangkitkan. Tidak hanya berhenti pada dibangkitkan setelah kematian, tapi juga
summa latunabba'unna bima amiltum. Ya, apa-apa yang kita pernah lakukan dulu di dunia itu akan diputar kembali, akan diperlihatkan kembali, akan diberitakan kembali. Wadzalika 'alallahi yasir, dan itu bagi Allah sangatlah mudah ya. Maka banyak bukti-bukti bagaimana Allah itu bisa membangkitkan sesuatu yang sudah mati ya. Terjadi juga pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memperkuat dalil dan hujah kepada kaumnya ya, bagaimana cara Allah bisa menghidupkan yang mati ya. Lalu Nabi Ibrahim disuruh menyembelih seekor burung ya, dipotong menjadi 4, lalu diletakkan masing-masing potongan itu di puncak gunung ya. Kemudian Allah memanggilnya kembali, dan Nabi Ibrahim memanggilnya kembali atas perintah Allah, dan atas izin Allah burung itu bisa hidup kembali. Dan ini juga dikisahkan dalam surat Al-Baqarah apa yang terjadi pada Uzair yang saat itu sempat terbesit gitu ya. Apa mungkin seorang yang sudah menjadi tulang belulang, yang sudah hancur seperti itu akan bisa hidup kembali. Lalu dia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun beserta keledai yang ditungganginya ya. Nah, setelah 100 tahun kemudian Allah kembali hidupkan dia juga, keledainya di hadapan dia ya. Dia menyaksikan bagaimana Allah menghidupkan benar-benar keledai yang sudah benar-benar mati dan tulang belulangnya sudah lapuk karena sudah 100 tahun mati itu ya. Nah, itu, dan juga bukti-bukti yang lain ya, bagaimana Allah itu membangkitkan kembali yang sudah mati ya. Nah, maka dengan bukti-bukti tersebut, apalagi Allah juga menyamakan ya, bagaimana Allah membangkitkan orang-orang yang sudah mati dari kematiannya menjadi hidup, itu disamakan dengan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang kering dengan turunnya hujan. Jadi itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dalil-dalil tersebut sudah disampaikan, bukti-bukti tersebut sudah mereka lihat dengan nyata, akan tetapi mereka berdusta, maka akhirnya mereka akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya. Adapun gambaran siksa yang akan diterima oleh mereka yang mujrim tadi ya, pelaku dosa, pelaku maksiat yang mendustakan hari akhir, itu di neraka adalah yatufuna bainaha wa bainaha mimin. Tofa yatufu, tawaf itu kan keliling ya. Nah, mereka dikelilingi ya di dalam neraka jahanam itu, dikelilingi dengan api yang panas dan juga hamimin. Hamim itu air yang sangat panas, itu di puncak kepanasannya. Jadi sangat luar biasa kalau kita bayangkan ya, sudah mereka berada di jahanam, apinya yang sangat panas, kemudian ditambahkan dengan air yang sangat panas di titik puncak kepanasannya. Nah, tentang hal ini juga dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain, diantaranya di dalam surat Al-Mu'min ayat 71 sampai 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzil aghlalu fi a'naqihim wasalasilu yushabun." Bukan hanya sekedar mereka dimasukkan ke neraka jahanam ya. Saat itu mereka dirantai, dibelenggu ya di leher mereka. Kemudian mereka juga diseret ya. Diseret kemana? Fil hamim, ke dalam air yang sangat panas. Tsumma finnari yusjarun. Kemudian mereka dibakar di dalam api. Fana'udzubillahi min dzalik. Ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 5. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberi minum dengan air dari sumber yang sangat panas. Ya. Dan kemudian air yang mereka minum dari sumber yang sangat panas itu digambarkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 15. Wasukuma anhamima faqatta'a am'a'ahum. Ya, mereka diberikan minuman dari air yang mendidih di puncak didihnya, di puncak kepanasannya, ya, sehingga usus-usus mereka itu terpotong-potong begitu ya, karena panasnya neraka itu berbeda dengan panasnya api dunia. Begitu juga airnya begitu ya. Kita kalau makan sesuatu yang panas saja lidah kita langsung luka ya. Apalagi di sini betul-betul di puncak didihnya itu ya. Bukan hanya lidahnya tapi juga usus-usus yang terpotong ya. Jadi
Ini dari surat Ar-Rahman ya, ayat 41 sampai 45 ya. Dengan inilah Allah telah memberikan kita panduan berupa Al-Quran, terutama di dalam surat Ar-Rahman ini disampaikan ya secara detail nikmat-nikmat Allah, kemudian juga balasan bagi orang yang mempercayainya, mengikuti panduannya dan tidak, itu kita tidak boleh mendustakan ya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selalu saja setiap kali Allah menjelaskan tentang hal-hal penting itu dibarengi ya, diikuti dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan, begitu ya. Karena gambaran ini juga sebagai nikmat. Karena kita tahu gambaran akibat buruk dari orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, sehingga kita harus berhati-hati ya. Nah, jangan sampai kita mendapatkan azab tersebut, tapi sebaliknya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah sampaikan di ayat berikutnya, yaitu ayat 46 sampai akhirnya. Ya, sampai akhir surat daripada Ar-Rahman ini Allah memberikan gambaran tentang surga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang memiliki rasa takut akan kebesaran, kedudukan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga ini sebagaimana sudah sering kami sampaikan, sifat Al-Qur'an dalam mendidik kita itu memiliki metode at-targhib wa tarhib ya, memberikan motivasi ya, dorongan, support untuk orang-orang agar bisa menjadi orang yang baik, sekaligus tarhib yang memberikan peringatan ya, agar jangan sampai kita menjadi yang sebaliknya. Tadi sudah disampaikan akibat ketika orang menjadi pelaku dosa, pelaku maksiat seperti apa ya, itu untuk memberikan peringatan kepada kita. Lalu di sini Allah memberikan motivasi agar kita menjadi yang sebaliknya, begitu ya. Nah, seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Adapun bagi mereka-mereka yang memiliki rasa takut atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah untuknya jannatan, 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dari itu, nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan? Tukadziban di sini adalah manusia dan jin ya, yang menjadi khitab daripada surat Ar-Rahman ini. Dawata afnan. Ya, bagaimana 2 surga itu memiliki memiliki pohon-pohon yang berbuah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak hanya itu ya, gambaran nikmat surga yang disebutkan oleh Allah di sini, fihima ainani tajriyan. Ada 2 mata air yang mengalir ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak hanya itu, fihima min kulli fakihatin zaujan. Di dalam 2 surga itu ada semua jenis buah-buahan yang berpasang-pasangan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Nah, di dalam ayat ke-46 ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan lafaz umum siapa saja yang memiliki rasa takut atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan rasa takut tersebut dia menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang bertakwa, melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, lalu juga menjauhi apa yang menjadi larangannya, menahan hawa nafsunya, maka Allah berikan reward untuknya berupa 2 jenis surga. Ya, nah ini juga senada dengan yang Allah sampaikan dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih. Ya, siapa saja orang-orang yang memiliki rasa takut pada kebesaran Rabb-nya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu rasa takut itu berpengaruh pada sikapnya sehingga dia berupaya untuk menahan dirinya dari hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dari itu surgalah yang akan menjadi tempat tinggal terakhirnya. Ya. Dari sinilah beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya,
betapa rasa takut akan kebesaran Allah ini memiliki pengaruh yang sangat dahsyat ya, terhadap sikap dan perbuatan kita, juga ucapan kita sehari-hari. Ya. Beliau bersabda di sini, man khafa adlaja. Siapa yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya, maka salah satu implementasi dari rasa takut itu adlaja. Dia akan bangun di penghujung malamnya. Waman adlaja balawal manzilah. Dan barang siapa yang bangun di penghujung malam untuk melaksanakan salatnya, maka dia telah sampai pada kedudukan yang terpuji. Di dalam Al-Quran kan ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyaba'athakallahu maqaman mahmuda. Ya. Di sebagian malam ya, maka bertahajudlah kalian, sholatlah malam setelah tidur kalian. Itu tahajud ya, kalau tahajud itu dilakukan setelah tidur. Kalau qiyamul lail belum tentu setelah tidur, boleh sebelum tidur. Ya. Dan orang-orang yang seperti itu akan disampaikan oleh Allah kepada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Ya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Nah, kita harus ingat bahwa sesungguhnya dagangan Allah itu mahal. Nah, surga itu adalah dagangan yang yang ditawarkan ya oleh Allah kepada kita. Nah, kita bisa membeli dagangan tersebut dengan jiwa dan harta kita, sehingga Allah sampaikan di dalam ayat lain ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, Allah membeli ya dari kita, jiwa kita, waktu kita, ilmu kita, ya, dan juga tubuh kita, juga harta kita itu dengan balasan surga. Ala inna sil'atallahil jannah. Dan dagangan yang Allah tawarkan kepada kita itu adalah surga. Dan surga itu tidak bisa diraih dengan cara yang mudah. Ya, perlu perjuangan ya. Di antaranya menahan hawa nafsu, kemudian bangun di penghujung malam begitu ya. Nah, kalau tidak sulit ya berarti hadiahnya selain surga, karena surga itu sudah pernah ya ibu-ibu sekalian kita bahas ya bagaimana deskripsi daripada surga ya, yang fasilitasnya luar biasa, termasuk yang kita akan sampaikan di dalam ayat ini ya, di surat Ar-Rahman ini. Yang dimaksud dengan jannatan gitu ya, dua surga itu adalah bahwa siapa-siapa yang masuk surga itu nanti akan diberikan tempat tinggal, di mana tempat tinggal itu terdiri dari dua fungsi. Ya, satu adalah fungsi untuk dirinya sendiri ya, privasi. Kemudian ya tempat yang lainnya itu adalah untuk berkumpul-kumpul dengan yang lain, menerima tamu, berkumpul dengan keluarga, reuni dengan sahabat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dimaksud dengan dua surga sebagaimana disampaikan oleh para mufassir. Lalu Allah memberikan gambaran, ya, seperti apakah dua surga yang dijanjikan oleh Allah tersebut. Ya, di sini ada bagaimana pemandangannya, bagaimana fasilitasnya, bagaimana keadaannya, itu sangat luar biasa. Ya, disebutkan sifat surga di sini yang pertama adalah dua surga itu dawata afnan, ya. Afnan itu memiliki dua makna. Saya dari kata fannun yang artinya launun, bahwa dua surga itu memiliki warna-warna yang berbeda, warna-warna yang bermacam-macam, termasuk daripada warna-warna tumbuhannya, juga buah-buahannya. Ya, ini disebutkan oleh para mufassir. Dawatu alwanin minal fakihah ya. Salah satu pemandangan surga adalah warna buah-buahannya yang bermacam-macam. Ya. Afnan juga dari kata fananun yang artinya adalah husnun, cabang-cabang. Ya. Bagaimana tumbuh-tumbuhan yang ada di surga ini memiliki cabang-cabang yang sangat banyak, ya, yang sangat lebat, juga di setiap cabang itu memiliki buah-buahan yang berwarna-warna, ya, berwarna-warni, bermacam-macam yang sangat lebat juga, begitu ya. Nah, ini dua-duanya bisa diterima ya. Jadi bisa jadi memang pohonnya itu cabang-cabangnya lebat, dan dari cabang-cabang yang lebat itu memiliki buah-buahan yang berwarna-warni yang juga sangat lebat. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bagaimana bisa jin dan manusia itu mendustakan apa yang menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di sini.
Kemudian pemandangan berikutnya yang ada di surga adalah fihima ainani tajrian. Nah, di dalam surga tersebut ada dua mata air yang mengalir seperti sungai. Jadi mata airnya bukan hanya memancar, tapi sampai mengalir, begitu ya, seperti sungai. Dan yang dimaksud dua mata air itu oleh para mufassir adalah mata air yang satu disebut dengan salsabila, ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain. Kemudian yang kedua adalah tasnim, ya, mata air tasnim. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dua mata air itu adalah yang pertama mata air sumber dan yang kedua adalah mata air segar, wallahu a'lam. Adapun untuk lebih jelasnya bisa kita simak apa yang Allah sampaikan di dalam surat Muhammad ayat 15 ini. Ya, bermacam-macam mata air atau sungai yang ada di surga. Jadi mata air itu sampai membentuk sungai, bukan hanya memancar menjadi sebuah kubangan atau danau ya, tapi mengalir seperti sungai ya. Nah, ini digambarkan lebih jelas lagi di dalam surat Muhammad ini. Masalul jannati allati mu'idal muttaqun. Ya, digambarkan surga yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu adalah fiha, di dalamnya anhar, ada bermacam-macam sungai. Min ma'in ghairi asin, ada sungai yang terbuat dari air yang tidak payau ya. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, ada sungai yang airnya itu adalah air susu yang rasanya tidak berubah ya, Masya Allah ya. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, ada sungai-sungai yang airnya dari khamr yang lezat bagi peminumnya. Wa anharun min asalin musofa, ada juga bahkan sungai-sungai madu yang murni. Nah, ini Masya Allah ya. Ini belum pernah ada di dunia gitu. Maka sering sekali kita mendapatkan apa namanya penjelasan dari Rasulullah bahwa semua nikmat-nikmat surgawi itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Tidak pernah kamu melihatnya sekalipun di dunia. Tidak pernah kamu mendengarnya sekalipun di dunia. Bahkan tidak terbersit dalam benakmu sekalipun gitu ya. Adapun kalau kita dapat cerita orang pergi ke Swiss itu begini-begini, ke Dubai begini-begini, tapi yang akan ada di surga nanti jauh lebih baik dan lebih indah dari semua cerita itu ya, dari semua dokumentasi itu gitu ya. Maka walahum fiha min kulli tsamarat, dan semua orang yang ada di surga-surga tersebut mendapatkan segala macam buah-buahan. Wa maghfiratum mir rabbih, dan ampunan dari Rabbnya. Maka Allah kembali mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Setelah Allah sampaikan deskripsi tentang nikmat yang sudah disiapkan oleh Allah kepada mereka yang memiliki rasa takut tadi ya, baik itu dari golongan jin maupun manusia seperti yang kemarin-kemarin sudah kita sampaikan. Jadi surat Ar-Rahman ini ditujukan kepada jin dan manusia. Ya, nikmat Rabb manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Ya. Kemudian juga selain daripada pemandangan dan kondisi yang disampaikan tadi masih ditambahkan oleh Allah ya, fihima min kulli fakihatin zaujan, bahwa di dalam surga tersebut ya, dua surga tersebut Allah menciptakan min kulli fakihah, dari semua jenis buah-buahan zaujan, berpasang-pasangan ya. Sebagian ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud berpasang-pasangan ini ada yang rasanya pahit, ada yang rasanya manis. Karena tidak semua yang pahit itu tidak enak ya. Nah, ibu-ibu kan suka pare ya, suka daun pepaya gitu ya, atau yang pahit-pahit lainnya begitu ya, kopi ya kan. Nah itu ya, jadi ada yang manis, ada yang pahit, ada yang keras, ada yang lunak, ada yang kering, ada yang basah, wallahu alam. Ada juga para ulama yang menafsirkan bahwa masing-masing dari jenis buah-buahan tersebut memiliki dua bentuk. Akan tetapi seperti apakah bentuk hakikat bentuknya itu hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam ya. Maka disinilah Allah juga kembali mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan wahai jin dan
manusia. Jadi di dalam beberapa ayat yang tadi kita sudah sampaikan ya, Allah memberikan gambaran nikmat surga yang istimewa bagi mereka yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa dua surga atau dua taman atau dua tempat tinggal yang bersifat privat dan juga untuk yang bersifat umum ya, tumbuh-tumbuhan dengan buah-buahan yang bermacam-macam berwarna-warni, ada mata air juga yang bermacam-macam yang mengalir ya di sekitar surga. Ada juga buah-buahan yang berpasang-pasangan dengan berbagai rasa. Nah, Masya Allah ya. Tidak sampai di sana. Ya, ada fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, itu kan pemandangannya ya. Kemudian fasilitasnya apa saja yang diberikan oleh Allah di surga kelas 1 ini. Karena nanti ada kelas 2 ya. Ini surga kelas 1-nya. Dia muttaqiina ala furushim batainuha min istabrak wa janal jannataini dan semua orang yang masuk di dalam surga tersebut atau menjadi penduduk surga tersebut ya mereka akan muttaqiin bertelekan ya bersandar layah-layah gitu ya ala furushin di atas tempat tidur di atas permadani batainuha min istabrak yang bagian dalamnya itu terbuat dari istabrok itu apa? Sutra, ya. Wajanal jannataini dan mereka bisa memetik ya buah-buahan dari tempat yang dekat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian fasilitas yang lain juga fihinna qasiratut tarfi. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan mereka lam yatmithunna insun qablahum walajan yang belum disentuh ya oleh baik itu manusia maupun jin sebelumnya. Jadi masih perawan, gitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, bagaimana gambaran bidadari-bidadari tersebut? Ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Jadi bidadari-bidadari itu ibarat seperti berlian dan mutiara, permata, berlian dan mutiara. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka di sinilah Allah mengakhirinya dengan hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah setiap kebaikan itu juga berbalas kebaikan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, jadi ini fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang tadi ya, yang memiliki rasa takut akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dengannya dia menjadi pribadi yang bisa mengendalikan perbuatannya, mengendalikan ucapannya, mengendalikan hawa nafsunya, begitu ya. Muttaqiin itu dari kata ittika, itu maknanya bertelekan ya. Jadi kalau bahasa Indonesianya lebih susah gitu ya. Jadi kondisinya itu tidak tidur, tapi antara duduk dan tidur ya. Kalau bahasa Jawanya lebih mudah layah-layah, bersantai-santai gitu ya. Bersantai-santai di dalam surga ya, ala furushin ya. Ala furush itu jamak daripada firash, itu sesuatu yang dihamparkan ya. Permadani, karpet ya. Atau furush juga firash itu tempat tidur, makna yang lainnya ya. Itu yang batoin itu dalamnya ya, isi daripada permadani tersebut. Boleh juga dalamnya, boleh bawahnya, boleh isinya. Itu terbuat dari kain sutra. Kalau isinya saja terbuat dari istabrok, daun kain sutra, apalagi atasnya tentu ya sangat lembut dan jauh lebih indah. Ya. Maka di dalam surat lain juga digambarkan, diantaranya dalam surat Al-Waqiah ayat 15 sampai 16 ya. Ala sururim maudunah. Jadi mereka-mereka yang menghuni surga VIP ya, tingkat 1 itu berada di atas dipan-dipan yang maudunah, yang bertahtakan emas dan permata. Nah, ini kan di dunia nggak ada ya, Ibu ya. Atau mungkin ada yang punya ya 1-2 orang saja yang mungkin terkaya di dunia ini ya, seperti orang di Dubai mungkin, wallahu alam ya, atau di Saudi ya, yang mereka itu istilah kita apa turah-turah duit bisa jadi begitu ya. Tapi yang jelas meskipun dipan-dipan mereka itu bertahtakan emas atau permata, tapi sama sekali tidak bisa menyamai nanti yang akan Allah hadiahkan pada orang-orang yang bertakwa di
surganya ya. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka layah-layah bersantai-santai sambil berhadap-hadapan ya, ngobrol begitu ya. Kita bisa bayangkan di sini ya. Ini juga disampaikan dalam surat As-Saffat ayat 44, ala sururin mutaqabilin. Jadi mereka itu ngobrolnya saling berhadap-hadapan di atas dipan-dipan yang tadi ya bertahtakan emas dan permata. Masya Allah ya, ini sangat indah sekali begitu. Tidak hanya sampai di situ, wajana jannataini, dan jana ya jeni itu memetik, mengambil, memanen gitu ya. Jannatain dari kedua surga tersebut, dan ya itu dekat. Kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, semua penghuni surga itu bisa memetik buah-buahannya yang bermacam-macam tadi dengan sangat mudah. Ya. Nah, ini juga digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Haqqah ayat 23, kutufuha daniyah, karena buah-buahannya itu sangat dekat. Jadi tidak perlu rekoso, manjat atau pakai galah atau apa namanya ya? Apa namanya ya? Loncat-loncat itu tidak perlu ya. Karena buah-buahannya bisa dipetik dengan sangat mudah ya. Apalagi dalam surat Al-Insan ini ya, di ayat 14 Allah Subhanahu wa taala gambarkan wadaniyatan 'alaihim dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Jadi orang-orang yang sedang bersantai di surga itu mereka leyeh-leyeh juga di bawah pohon-pohon yang ada di surga ya. Kemudian buahnya dimudahkan untuk memetiknya semudah-mudahnya. Sampai-sampai karena di sini dikatakan semudah-mudahnya itu ada yang memberikan penafsiran ya. Jadi buah itu tidak akan bisa jauh dari orang yang menginginkan untuk memetiknya. Bahkan ketika kita menginginkan buah tersebut itu ya, buah itu akan datang sendiri, turun bersama tangkainya gitu ya. Jadi mentelung sendiri gitu ya. Ini kan sangat luar biasa, hal yang seperti ini kan nggak ada di dunia ya. Padahal nggak ada remote, nggak ada ini. Tapi kalau misalnya ada orang yang menginginkan dari penduduk surga itu untuk memetik, itu dia sudah otomatis mendekat. Masya Allah ya, ini sangat luar biasa fasilitas yang Allah berikan kepada penduduk surga. Maka Allah ingatkan kepada kita kembali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan, wahai para jin dan manusia. Fihinna, ya fasilitas yang lain yang ada di surga adalah fihinna qasiratut tarfi. Kalau yang tadi-tadi itu kan yang disukai ibu-ibu. Kalau bapak-bapak masih belum tertarik, kalau belum ada yang seperti ini, ya. Selain dari pemandangannya yang indah, fasilitas yang luar biasa, ya. Ada keindahan lain di surga. Yaitu apa? Fihinna qasiratut tarfi. Jadi di dalam permadani-permadani yang dihamparkan tadi, terdapat bidadari-bidadari yang siap melayani siapa saja yang harus dilayani. Dan bidadari-bidadari tersebut disifati oleh Allah sebagai bidadari-bidadari yang qasiratut tarfi. Ini bisa jadi nama anak ya. Qasiratut tarfi itu adalah wanita-wanita yang menundukkan pandangannya. Itu makna pertamanya. Atau dia memiliki kecantikan luar biasa. Nah, cantik itu kan relatif ya. Mungkin bisa inner beauty-nya atau memang cantik luarnya, yang dengannya itu pasangannya sampai tidak melirik yang lain. Nah, itu makna qasiratut tarfi kalau mau jadi nama ya. Ini sangat luar biasa. Maka di sini ditafsirkan dengan dua tafsiran yang tadi saya sampaikan. Qasiratut tarfi itu adalah para bidadari yang menundukkan pandangan suaminya. Ya. Kenapa? Karena saking begitu cantiknya, ya para suami itu sudah sangat terpuaskan dengan memandang daripada bidadari-bidadari tersebut, sehingga dia tidak perlu melirik lagi kepada wanita yang lain, begitu ya, meskipun ada gitu ya. Kemudian makna yang kedua adalah bidadari-bidadari tersebut adalah bidadari yang menundukkan pandangan mereka sendiri. Jadi mereka tidak melirik kepada lelaki yang lain, yang dilihat hanyalah pasangannya, yang dilihat hanyalah suaminya. Dan inilah
ya, menurut lelaki ya itu adalah pasangan yang sempurna ya. Dan pasangannya itu adalah pasangan yang sempurna juga ya. Sehingga dia berhak mendapatkan wanita-wanita atau bidadari-bidadari yang semulia ini ya. Sehingga dia tidak melirik laki-laki yang lain gitu ya. Kalau sekarang kan tidak sedikit loh ya, itu para ibu, para umahat, para mama itu sudah diberikan suami yang mohon maaf ya, yang ganteng, yang mungkin soleh juga, yang penyayang juga, tapi masih saja melirik laki-laki yang lain gitu ya. Tapi yang diciptakan oleh Allah di surga itu adalah yang termulia. Dia tidak melirik kepada yang lain selain pasangannya, dan juga kecantikan luar biasanya menjadikan suaminya terpuaskan ya, dengan cukup memandang dia saja, tidak perlu melirik yang lain. Maka kemudian sifat bidadari yang lain ya, yang Allah sampaikan di ayat 56 ini adalah lam yatmithunna insun qabalahu walajan. Jadi bidadari-bidadari tersebut masih suci, masih grace ya, masih ting-ting begitu ya, belum pernah disentuh ya. Baik itu seorang pun dari kalangan manusia, insun qabalahum sebelumnya, walajan ataupun dari golongan apa namanya jin ya. Nah, kata tomasa yatnisu itu juga bisa bermakna darah ya. Maka sebagian ulama memberikan tafsiran bahwa para bidadari yang disiapkan oleh Allah di surga itu adalah para bidadari yang selalu perawan ya. Setiap digauli itu selalu dalam keadaan gadis ya. Jadi harus apa namanya, salah satu menunjukkan seorang itu masih perawan atau gadis kan keluar darah ya di saat berhubungan yang pertama kali ya, menunjukkan bahwa selaput hymennya ya, selaput perawan dia itu masih tersegel begitu ya. Nah, maka di dalam surat Al-Waqiah ayat 35 sampai 36 ini disampaikan inna ansha'nahunna insya. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran kami menciptakan para bidadari itu dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti apa yang tidak ada di dunia? Faja'alnahunna abkaro. Kami jadikan mereka senantiasa dalam keadaan perawan ya. Dan tentu ini yang paling senang adalah kaum laki-laki gitu ya. Ya, mohon maaf ya ibu-ibu sekalian ya, pastinya kita juga semua tahu ya kualitas berhubungan saat masih muda dengan sudah sepuh itu kan juga berbeda. Kenikmatannya juga pasti berbeda ya. Ya bisa ditanyakan kepada pasangan masing-masing ya. Dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Maka tahapan dalam menikah itu tidak selalu berada dalam mawaddah, cinta yang menggebu-gebu. Nah, kalau yang sudah menikah 20 tahun lebih ya sudah tidak menggebu-gebu lagi gitu ya, tapi sudah rahmah ya, cinta yang tulus ya, tanpa pamrih ya. Ya, mau ada yang berkurang tetap disyukuri karena ketulusan daripada masing-masing dan komitmen mereka untuk tetap berada dalam akad yang sama sampai akhir hayat gitu ya. Ya. Tuh, dalam pernikahan kan ada tahapan-tahapannya karena memang rasa hubungan itu berbeda. Ya, ketika masih muda dengan sudah sepuh begitu ya, sudah lanjut usia apalagi begitu ya. Tapi Masya Allah nanti di surga semua bidadari itu dibuat selalu oleh Allah senantiasa menjadi perawan gitu ya. Nah, jadi sangat luar biasa. Dan disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di sini tambahan keterangannya ya, bahwa Allah menciptakan bidadari tersebut itu dengan sebaik-baiknya secara langsung dan spontan ya, tidak melalui proses seperti proses penciptaan manusia yang dari janin lalu bayi lalu remaja lalu dewasa, itu tidak ya, akan tetapi langsung dan spontan. Jadi dia diciptakan langsung dalam keadaan yang sudah dewasa dan siap untuk digauli ya oleh pasangannya gitu ya. Akan tetapi yang luar biasanya di sini ya, setiap digauli dia kembali menjadi perawan lagi ya. Jadi tidak berubah begitu ya, Masya Allah ya. Sampai-sampai digambarkan oleh Allah di sini ya, bidadari tersebut ya,
Serupa dengan apa? Ka'annahun yakut wal marjan. Ya, mereka itu Masya Allah ya, glowing glowing, kinclong kinclong ya kalau bahasa kita ya, cemplorot gitu ya, seperti berlian, seperti permata, seperti apalah Bu ya, mutiara ya, marjan gitu ya. Nah, di sini ini juga disampaikan juga di dalam surat Al-Waqiah ya, karena memang di antara deskripsi tentang nikmat surga banyak Allah sampaikan selain di surat Ar-Rahman ini di surat Al-Waqiah ya. Wahurun ma'in. Nah, ada bidadari-bidadari yang matanya sangat indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Ya, keindahan mata yang dimiliki oleh bidadari-bidadari itu seperti mutiara-mutiara yang tersimpan dengan baik gitu ya, yang kecelap-kecelap begitu ya di sini. Sangat putih dan putihnya sangat sempurna, tidak ada noda, tidak ada kotorannya ya. Saking mulusnya dia itu digambarkan oleh Rasulullah di antaranya dalam hadis riwayat At-Tirmidzi di sini, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah, sesungguhnya putihnya betis bidadari atau perempuan-perempuan dari di surga itu adalah layu robaya dusakiha min warai sab'ina khullah. Terlihat sampai bahkan di balik 70 gaun. Ya. Jadi orang pakai 70 gaun itu masih kelihatan ya, mulusnya itu luar biasa. Makanya ketika di dunia kan kita disuruh menutupnya karena nanti di surga itu menjadi kenikmatan, semua dinikmati ya. Terlihat begitu ya. Hatta yura mukhuha, sampai terlihat sumsumnya gitu. Kalau kita bayangkan, ngeri banget sampai kelihatan sumsumnya gitu ya. Karena memang belum ada di dunia, kita nggak bisa membayangkannya. Ya tentu yang seperti inilah yang spesial ya, yang indah gitu ya. Kemudian disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma wala malat suriha. Seandainya ada bidadari dari surga atau wanita dari surga yang muncul di tengah-tengah penduduk bumi, ya niscaya kemunculannya tersebut akan menerangi langit dan bumi. Dan lama laat surihan, menebarkan ya semerbak wangi gitu ya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Kerudung yang berada di atas kepalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka dari itu dalam surat As-Sajdah ayat 17 Allah Subhanahu wa taala sampaikan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ya apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati berupa hurun ain ya, bidadari-bidadari yang bimakanu jazaan bimakanu ya'malun, yang akan menjadi balasan bagi mereka-mereka yang berbuat gitu ya. Dengan gambaran inilah Allah kembali mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan wahai jin dan manusia. Dari gambaran surga, kondisi dan juga fasilitas-fasilitas tersebut, maka kita bisa memberikan kesimpulan sebagaimana yang Allah sampaikan di ayat 60 ini. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Ini pertanyaan tapi bukan untuk dijawab. Ya, pertanyaan sebagai penegasan bahwa sesungguhnya tidak ada suatu kebaikan kecuali berbalas juga kebaikan. Ya, kamu bersikap takut kepada Rabbmu lalu menahan nafsumu, maka nanti akan dipuas-puaskan oleh Rabbmu di surganya. Gitu ya. Nah ini merupakan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terutama bagi mereka yang sampai ke derajat muhsin ya. Muhsin itu apa? Sebagaimana digambarkan dalam hadis riwayat Bukhari, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ya, orang yang merasa senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap kali akan berucap dia akan mengendalikan ucapannya dengan baik, menjaga ucapannya dengan baik, memikirkannya terlebih dahulu apa yang akan diucapkan dan apa dampaknya. Begitu juga ketika dia akan berbuat, begitu ya, karena Allah melihatnya, gitu ya.
Dengan adanya rasa takut tersebut, dia merasa diawasi oleh Allah, dia berhati-hati dalam berucap dan juga berbuat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 105, wa kuli malu. Boleh saja kalian itu berbuat apa saja. Tapi ingatlah, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min. Allah akan melihat ya aktivitas kalian, ucapan kalian, perbuatan kalian. Begitu juga Rasulullah, begitu juga orang-orang yang beriman. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Semua ucapan dan perbuatan kalian tersebut akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu akan diputar kembali, diberitakan kembali apa-apa yang pernah engkau perbuat selama di dunia, ya. Maka dari itu Allah kembali mengingatkan kepada kita, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, setelah penjelasan ini semua, lantas nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Ya, jadi tadi beberapa ayat yang sudah kita sampaikan itu menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada mereka yang menghuni surga di tingkat yang pertama, berupa permadani yang mewah, yang empuk, yang terbuat dari sutra dalamnya ya. Kita bisa bersantai layah-layah di atasnya. Kemudian buah-buahannya yang sangat mudah untuk dipetik. Bidadarinya yang cantik lahir batin, belum pernah disentuh oleh jin atau manusia. Nah, seperti mutiara dan permata yang suci dan wangi gitu ya. Istri-istri solihah yang menjelma seperti bidadari yang lebih cantik dan menarik bagi suaminya, sehingga cukup bagi suaminya atas istrinya tersebut, sehingga dia tidak perlu melirik kepada yang lainnya. Ya, dari sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aldumal jaza bi'adumil bala. Semua balasan itu pasti sepadan dengan apa yang kita lakukan. Ya, ada sebab musabab, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau itu sebuah kebaikan, maka akan berbalas kebaikan. Kalau itu berupa keburukan, ya, maka berbalasnya juga keburukan juga. Ya. Nah, kemudian ada di ayat berikutnya sampai terakhir, ini Allah mendeskripsikan tentang surga kelas 2, ya, atau surga yang lain. Ya. Selain daripada kelas 1 tadi, ada surga kelas yang lain. Yang ini menurut para mufasir adalah min dunihima, itu di bawahnya. Nah, jadi kelasnya beda, kelasnya tidak seperti yang tadi, ya. Wa min dunihima jannatan. Ada surga-surga yang lain juga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fasilitas di bawah yang tadi sudah dideskripsikan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Mudhamatan, ya, surga itu berwarna hijau tua sampai kehitaman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani nadhahatan. Kalau yang tadi kan tajrian ya, airnya, mata airnya mengalir. Kalau di sini kedua mata air yang memancar dengan kuat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian kalau yang tadi itu kullu fakihatin, ya, semua buah-buahan. Ya, di sini fihima fakihah. Ada buah-buahan yang tidak tahu, fakihah itu nakiroh ya, tidak dijelaskan secara detail. Yang jelas di sini ada nakhlu waruman, ada kurma, ada juga delima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihinna, nah, bidadari-bidadarinya berbeda juga di sini ya. Khairatun hisan, bidadari-bidadari yang cantik lagi baik akhlaknya. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hurum maqsuratun fil khiyam. Ya, tetap juga bidadari-bidadari yang ada di surga ini adalah bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya, yang tertutup, mereka disiapkan berada di khiyam. Itu tenda-tenda, ya. Tenda-tenda seperti yang kalau kita kemah gitu ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sebagaimana bidadari yang disifati sebelumnya, yang ada di sini juga sama. Lam yatmithunna insun qabalahum walajan. Mereka adalah bidadari-bidadari yang suci, yang belum disentuh
oleh seorang pun dari manusia ataupun dari golongan jin, ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqariyyin hisan. Mereka juga muttaqiin, ya, leyeh-leyeh, ya, santai-santai berada di rafraf, ya. Rafraf itu juga ada yang mengatakan permadani, ada yang mengatakan taman, ada yang mengatakan bantal, ya. Ada juga yang mengatakan bed cover, ada yang mengatakan spray gitu, ya, yang berwarna hijau, ya, dan juga dari sutra yang baik. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban tabarakasmu rabbika dil jalali wal ikram. Jadi setelah semua kenikmatan itu dijelaskan oleh Allah, maka hanya Allah lah yang maha tabarak, ya, maha tinggi, maha agung, maha mulia. Nah, di sini ibu-ibu sekalian yang kami muliakan, di ayat ini menunjukkan bahwa surga itu ada beberapa macam dan juga ada tingkatan-tingkatannya. Ya, sebagaimana juga disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari, inna fil jannati mi'ata darajah. Bahkan levelnya, tingkatannya itu ada seratusan, ya. A'addallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang sudah disiapkan oleh Allah untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma bainad darajataini kama bainas samai wal ard. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu luas dan jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Insya Allah, ya. Berarti memang surga itu sangat amat luas sekali. Ya, itu, ya. Makanya di dalam hadis lain disampaikan oleh Rasulullah, karena nanti itu tidak ada fasilitas-fasilitas duniawi seperti pesawat-kah, kereta-kah, motor, mobil-kah, begitu, ya. Nanti siapapun, kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Allah akan ubah bentuk setiap penghuni surga itu secara fisiknya itu menyerupai Adam. Ya, di mana Adam itu khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dira. Allah menciptakan Adam itu dengan tinggi 60 hasta atau kurang lebih 30 meter. Ya, itu kenapa? Karena surga itu sangat luas untuk dijelajahi. Sedangkan kita menjelajahinya dengan kaki kita masing-masing, ya, tidak menggunakan alat-alat transportasi hasil buatan manusia di dunia, wallahu a'lam, gitu, ya. Juga di sini dijelaskan, ya, sudah ada 100 tingkatan pun antara tingkatan satu dengan yang lain itu luasnya seperti luas langit dan bumi, begitu, ya. Nah, di sini. Dan makna dua surga yang tadi di depan dengan yang ini itu memang juga diperuntukkan untuk golongan yang berbeda, ya. Kalau yang kelas 1 tadi itu kebanyakan mufassirin menyampaikan itu untuk mereka-mereka al-muqarrabun, ya. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 10 sampai 12. Wasabiqun as-sabiqun, orang-orang yang paling dahulu beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka yang paling dahulu masuk surga, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Adapun yang kelas ini itu adalah kelas kedua, itu untuk ashabul yamin yang derajatnya tidak sampai pada al-muqarrabun. Wallahu a'lam, gitu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati surga yang kelas 2 ini. Sifat yang pertama, bagaimana kondisi dan pemandangannya? Mudhamatan, ya. Mudhamatan itu maknanya kelihatan hitam karena kuatnya pengairan, saking suburnya, gitu, ya. Oleh Ibnu Abbas dikatakan tampak kehitam-hitaman karena hijaunya yang terlalu tua berkat apa? Aina ninaddohotan. Airnya memancar dengan sangat kuat, ya, sehingga tanaman-tanaman yang ada itu subur, dahan-dahannya menjadi rindang seakan-akan menyatu satu sama lain sehingga nampaklah hijau kehitam-hitaman atau sangat lebat, ya, seperti kalau kita lihat hutan dari atas itu kan begitu, ya, hijau lebat menyatu satu dengan yang lain, gitu, ya. Nah, itu kondisi surga di kelas 2 ini, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dengan nikmat yang sudah disiapkan oleh Allah tersebut,
mana yang engkau dustakan ya. Kemudian pemandangan yang lain yang ada di surga ini adalah fihi ma fakihah. Ya, ada berbagai apa namanya buah-buahan, tapi tidak semua buahan ada. Kalau yang tadi dia kullu fakihah ya, semuanya. Yang jelas di sini ada nakhlun waruman, ada kurma dan juga delima ya. Di dalam ayat ini oleh Imam Bukhari juga yang lainnya, kenapa Allah menyebut kurma dan delima padahal ada buah-buahan yang lain juga? Itu karena Allah ingin memberikan apa namanya catatan untuk kita bahwa dua jenis buah ini ya memiliki kemuliaan yang lebih daripada buah-buahan yang lainnya. Adapun buah-buah yang lain yang juga disebutkan di dalam ayat-ayat yang lain yang termasuk buah surga, termasuk juga ada di dunianya, gitu ya. Kenapa kurma? Ya, dari hasil penelitian, insya Allah kita semua juga sudah banyak membaca ya. Karena kurma ini kaya akan serat, gulanya alami, nutrisi yang lain yang dapat memberikan energi dan juga menjaga kadar gula darah supaya stabil gitu. Jadi kalau kita tidak makan gula itu dari kurma saja sudah cukup ya. Kemudian delima juga kaya akan antioksidan ya, juga dapat melindungi tubuh kita dari kerusakan oksidatif dan juga menjaga kesehatan jantung. Kemudian ada juga ainab ya di surat An-Naba itu kan juga ya wa ainaba wa qadba ya anggur. Ini mengandung, ini saya tidak tahu nih bahasa ilmiahnya apa ya. Resveratrol ya. Nanti Ibu mungkin lebih tahu, monggo bisa ditambahkan keterangannya ya. Juga ini sebuah senyawa yang dapat melindungi jantung dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah ya. Kemudian ada zaitun. Ya, ini kaya akan lemak, lemaknya lemak yang sehat ya. Juga antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan jantung dan melawan peradangan. Itu adalah zaitun. Kemudian ada juga pisang ya, ini mengandung kalium, serat, nutrisi dan yang lainnya ya. Ini adalah buah-buahan surga yang ada juga bisa kita nikmati di dunia, akan tetapi tentunya berbeda. Berbeda bentuk, berbeda rasa, berbeda manfaat juga dengan apa yang kita nikmati di dunia ini ya. Nah, kemudian bidadari-bidadarinya di sini khairatun hisan. Ya, di surga-surga tingkat 2 ini banyak bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik ya. Ini menurut Imam Qatadah mana khairatun hisan. Adapun menurut jumhur, khairatun hisan itu berarti wanita yang solih, baik akhlaknya, cantik rupanya, gitu ya. Nah, semuanya bisa diterima ya. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang marfu dari Ummu Salamah, salah satu daripada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan menafsiri daripada ayat ini digabungkan dengan apa yang ada di surat Al-Waqiah gitu ya, bahwa bidadari-bidadari yang ada di surga ini mereka selalu bernyanyi ya, kami adalah wanita-wanita yang baik-baik, lagi cantik-cantik, kami diciptakan untuk suami-suami yang mulia ya, Masya Allah ya. Nah, di sini disampaikan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, inna nisa'ad dunya, siapapun wanita dunia, man dakhala minhunnal jannah, yang diizinkan oleh Allah masuk surga setelah seleksi gitu ya, fudzilna alal hurin ain ya, akan lebih utama dibandingkan daripada bidadari-bidadari yang diciptakan oleh Allah. Kan sering para wanita itu bertanya-tanya, kalau bidadari kan berarti untuk para laki-laki, terus perempuan-perempuan yang solihah bagaimana gitu ya, dapat bidadara atau bagaimana? Perempuan-perempuan yang solihah itu akan melebihi daripada bidadari-bidadari yang paling cantik ya untuk pasangannya, ibu-ibu ya, untuk pasangannya, sampai suami dan pasangan atau pasangannya tersebut itu tidak akan melirik bidadari yang lain kecuali dirinya gitu ya. Karena atas apa? Bima amilna fid dunya. Karena kalau bidadari yang asli tadi ya itu diciptakan tanpa proses, langsung ya, hanya untuk menyenangkan mereka-mereka penduduk surga. Akan tetapi kalau wanita dunia yang masuk surga ini, mereka berjuang dengan amal mereka. Dan perjuangannya tidaklah mudah. Kenapa? Karena wanita dunia yang masuk surga itu tidak banyak kan, begitu ya, sangat sedikit ya. Kebanyakan masuknya di mana? Di neraka. Disebabkan apa? Kekufuran dan juga pembangkangan yang dilakukan oleh para istri kepada suaminya ya.
Kemudian gambaran lain tentang bidadari surga yang ada di kelas ini adalah hurum maksuratun fil hiyam, ya. Mereka itu mereka adalah bidadari-bidadari yang menundukkan pandangan yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tenda-tenda. Ya, ini juga dijelaskan lebih lanjut dalam riwayat Bukhari dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais dari ayahnya bahwa Rasulullah bersabda, "Inna fil jannati khaymatan min lu'lu'in mujawwafah." Jadi di surga itu terdapat kemah-kemah, ya, yang terbuat dari mutiara yang dilubangi, ya. Kemudian arbuha situna milan. Yang besarnya tenda tersebut itu adalah jaraknya 60 mil. Jadi gede banget ya tendanya, ya. Fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yarawna al-akharun. Pada setiap sudut dari tenda atau kemah tersebut ada penghuninya, yaitu para bidadari-bidadari. Yatufu alaihimul mu'minun. Yang satu sama lain tidak saling melihat dan orang-orang mukmin berkeliling menggilir mereka, ya. Jadi bidadari-bidadari itu memang diciptakan oleh Allah untuk melayani orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim, ya, inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'in wahidatin mujawwafah. Setiap mukmin nanti di surga itu mendapatkan satu tenda yang terbuat dari mutiara yang dilobangi, ya. Tuluha situna milan, yang panjangnya itu sepanjang 60 mil. Fiha ahlun yatufu alaihimul mu'min. Ya, di dalamnya memiliki banyak istri yang dia gilir. Akan tetapi falaya ba'duhum ba'du. Tapi satu sama lain tidak bisa saling melihat. Begitu ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga seperti yang di ayat sebelumnya, ya, bidadari-bidadari tersebut adalah yang masih ting-ting, belum disentuh oleh seorang pun, baik dari golongan jin maupun manusia, ya, seperti yang ada di ayat 58-59 tadi, ya. Maka Allah sampaikan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan, ya. Kemudian penghuni surga di kelas 2 ini juga menikmati pemandangan fasilitas surga dengan cara layak-layak juga. Nah, tapi di tempat yang berbeda. Kalau tadi kan di permadani yang dalamnya terbuat dari sutra yang lembut, atasnya sangat indah, begitu ya. Kalau di sini permadaninya berbeda, ya. Muttaqina ala rafraf. Jadi rafraf itu seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Rafrafin khudrin, bantal-bantal yang berwarna hijau. Dan permadani-permadani yang indah. Ada juga yang menafsirkan spray, ada juga yang menafsirkan cover, ya, bed cover, ada juga yang menafsirkan kain spray atau cover untuk melapisi dipan yang bentuknya menjuntai, ya, jadi rumbai-rumbai gitu, ya. Nah, itu ada juga yang menafsirkan sebagai taman-taman surga mereka, ya, di taman-taman surga yang berwarna hijau gitu, ya. Wa abqariyin hisan, itu mananya permadani yang baik, ya, yang indah, yang terbuat dari sutra. Itu juga dirasakan oleh penduduk surga di kelas bawah ini, begitu ya. Jadi ada juga yang menafsirkan seperti Zaid Ibnu Aslam, itu permadani yang ada di kelas ini adalah permadani yang berwarna merah, kuning, hijau, ya. Nah, itu yang jelas itu permadani tidak ada di dunia, ya. Tidak ada di dunia, hanya ada di surganya. Maka Allah juga sampaikan fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Lalu di ayat terakhirnya setelah Allah menjelaskan semua kenikmatan duniawi, ukhrawi yang ada melekat pada diri kita atau di sekitar alam semesta atau nanti di surganya kelak, ya. Allah akhiri surat ini dengan di ayat 78 dengan firman-Nya tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram, ya. Maha besar Allah, ya, atas kebesarannya, atas kemuliaannya yang telah menciptakan berbagai karunia untuk kita semua sebagai manusia dan juga jin, ya, yang diberikan beban atau taklif secara syar'i. Dan tentunya dengan adanya terutama di akhir surat ini, ya, penjelasan tentang dua jenis surga untuk dua golongan ini,
tingkatan yang berbeda ini juga diberikan kepada mereka-mereka sesuai dengan tingkatan rasa takut mereka kepada Allah dan juga pengaruhnya terhadap ucapan dan juga perbuatan mereka. Tentu mereka yang memiliki rasa takut yang lebih besar, kemudian dia lebih berhati-hati dalam berucap dan juga bertindak, nah, dia berhak untuk mendapatkan surga yang tingkatan lebih tinggi. Akan tetapi yang memiliki tingkatan lebih rendah, maka dia akan mendapatkan surga yang lebih rendah. Dari sinilah ibu-ibu dan teman-teman sekalian ya, agar kita memperoleh segala karunia dan kenikmatan yang tadi sudah dideskripsikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya kita senantiasa menjaga ya rasa takut kita ini kepada Allah. Kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kita sedang sendirian. Terutama ketika kita sedang pegang HP gitu ya. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang haram, ya melihat hal yang haram, berkomentar yang haram begitu ya, meskipun kita sedang sendirian. Itu Allah melihat kita. Kalau kita menginginkan segala kenikmatan yang tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir ayat dari surat Ar-Rahman ini juga termasuk suatu doa yang atau zikir yang dibaca oleh Rasulullah selepas sholat, ya disampaikan dalam kitab Sahih Muslim ya, dan juga kitab keempat sunan yang lain ya, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan yang lain ya. Itu dari Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bersalam dari sholat itu tidak segera duduk ya, tidak segera duduk melainkan sesudah membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Termasuk zikir yang dibaca oleh beliau selepas sholat ya. Demikian ibu-ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah ya, tadabbur kita untuk surat Ar-Rahman ya itu sudah kita selesaikan selama 4 pertemuan ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bersama, yang kita bahas bersama ini mendatangkan keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehingga semua karunia dan kenikmatan yang tadi Allah janjikan itu bisa juga nanti kita menikmatinya bersama-sama di surganya kelak ya. Demikian wallahu a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.